Suamiku menjatuhkan talak di depan anakku sambil merangkul pelakor kebanggaannya. Dari luka itu aku bangkit. Hingga akhirnya dia yang dulu meninggalkanku kini tersungkur. Hancur sehancur-hancurnya. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haruh, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dengan narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Malam itu langit terlihat begitu teduh. Bintang-bintang berkelip seakan ikut tersenyum menemani keluarga kecil Aisyah. Dari balik jendela rumah sederhana namun hangat, aroma sup ayam buatan tangannya memenuhi ruangan. Aisyah menata mangkuk di atas meja makan, sesekali melirik jam dinding yang terus berdetak. Sebentar lagi ayah pulang. Ya, Naila, ucapnya lembut sambil mengusap rambut anak semata wayangnya. Naila, bocah berusia 8 tahun dengan wajah polos dan mata berbinar, mengangguk penuh semangat. Aku mau makan bareng ayah sama ibu. Janji. Ya, Bu? Tanyanya dengan nada penuh harap. Aisyah tersenyum. Meski dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa bulan terakhir, Raka, suaminya, sering pulang larut dengan alasan pekerjaan. Namun, Aisyah selalu berusaha menutupinya di depan Naila. Baginya, menjaga senyum anak lebih penting daripada memikirkan rasa resah di hati. Pukul 8 malam, suara deru mobil terdengar memasuki halaman rumah. Naila berlari kecil ke pintu sambil berseru kegirangan. Ayah! Ayah pulang. Raka masuk dengan kemeja kerja yang masih rapi. Wajahnya terlihat letih. Tapi senyum terpaksa ia lemparkan saat Naila melompat ke pelukannya. Ayah kangen, nak, katanya singkat, lalu meletakkan tas kerjanya di sofa. Aisyah menghampiri sambil berkata lembut, aku sudah siapkan makan malam. Yuk, kita makan bersama. Mereka bertiga duduk di meja makan. Suasana sejenak terasa hangat. Seperti keluarga harmonis pada umumnya. Naila dengan semangat menceritakan kegiatan sekolahnya. Tawa kecilnya membuat hati siapapun yang mendengar terasa lega. Namun, Aisyah memperhatikan sesuatu. Tatapan Raka yang kosong, seringkali hanya mengaduk-aduk makanannya tanpa sungguh-sungguh menyentuh. Ada jarak yang begitu nyata, meski mereka duduk hanya selembar meja yang memisahkan. Ayah, besok Naila ada lomba baca puisi di sekolah. Ayah bisa datang. Kan? Tanya Naila polos sambil menatap penuh harap. Raka mendongak sebentar, lalu mengusap kepala anaknya. Kalau ayah sempat, ayah datang, ya. Tapi ayah lagi banyak kerjaan di kantor. Ekspresi wajah Naila mendadak meredup. Ia menunduk, memainkan sendok di tangannya. Aisyah merasakan tusukan halus di dadanya, melihat bagaimana anak sekecil itu sudah belajar kecewa. Dengan cepat, ia mencoba menenangkan. Naila sayang, meski ayah sibuk, ibu pasti ada di sana. Ibu akan videokan, nanti kita tunjukkan ke ayah, ya. Naila mengangguk pelan, meski matanya berkaca-kaca. Ia berusaha tersenyum, tapi jelas hatinya patah. Setelah makan malam, Raka langsung naik ke kamar tanpa banyak bicara. Aisyah membereskan meja makan seorang diri, sementara Naila duduk termenung di kursi, menatap kosong ke arah pintu kamar ayahnya yang tertutup rapat. Bu, kenapa ayah sering marah sama ibu? Apa ayah nggak sayang lagi sama kita? Suara Naila lirih, nyaris pecah oleh tangis. Pertanyaan itu membuat tangan Aisyah terhenti. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tapi dengan cepat ia hapus, berusaha kuat di depan anaknya. Ia memeluk Naila erat-erat, berusaha menyalurkan kekuatan melalui dekapan. Sayang. Ayah pasti sayang sama kamu. Kadang orang dewasa punya masalah yang Naila belum mengerti. Tapi ingat, ibu akan selalu ada buat Naila. Selalu, ucapnya dengan suara bergetar. Malam itu, saat Naila terlelap di pelukannya, Aisyah menatap ke langit-langit kamar dengan mata basah. Ia tahu ada sesuatu yang berubah pada suaminya. Sesuatu yang ia takuti semakin nyata dari hari ke hari. Dan jauh di dalam hatinya, Aisyah berdoa lirih, memohon kepada Tuhan agar rumah tangga kecilnya tidak hancur. Ia tak ingin anak sekecil Naila merasakan pahitnya kehilangan. Namun,
Aisyah tidak tahu. Doa itu justru akan segera diuji dengan kenyataan yang lebih pahit dari sekadar rasa sepi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti rutinitas yang penuh kehampaan bagi Aisyah. Raka semakin jarang pulang tepat waktu. Jika dulu ia selalu menyempatkan diri makan malam bersama keluarga, kini jam makan malam hanya diisi dengan keheningan Aisyah dan Naila. Jam dinding ruang makan sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sup ayam yang dimasak Aisyah sejak sore sudah dingin. Ia duduk di kursi, menunggu dengan pandangan kosong. Sementara Naila tertidur di sofa sambil memeluk boneka kesayangannya. Pintu rumah akhirnya terbuka. Raka masuk dengan langkah terburu-buru. Wajahnya terlihat lelah tapi juga ada aura yang berbeda. Seakan ia hidup di dunia yang tak bisa dijangkau Aisyah. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar, menaruh kunci mobil di meja. Aisyah menelan ludah sebelum menjawab, "Aku menunggu. Makan malam sudah kusiapkan dari tadi." Raka melirik ke arah meja makan, lalu ke arah jam dinding. "Aku sudah makan di luar." Rapatnya molor. Jawaban itu menusuk hati Aisyah. Ia mencoba tersenyum, meski hatinya remuk. "Oh, baiklah. Aku buang saja makanannya." "Jangan drama, Syah. Aku capek." Potong Raka cepat sebelum melangkah ke kamar, meninggalkan Aisyah dengan tatapan kosong. Malam itu Aisyah membereskan meja makan sendirian. Saat ia mengangkat mangkuk sup yang dingin, air matanya menetes tanpa bisa ia kendalikan. Bukan karena supnya tak tersentuh, tapi karena perlahan ia merasa dirinya juga tak lagi dibutuhkan. Keesokan harinya, pagi tidak jauh berbeda. Raka buru-buru berangkat ke kantor bahkan tanpa sarapan. Naila sempat berlari kecil ke pintu. "Ayah, jangan lupa besok lomba puisi, ya?" Raka hanya mengangguk cepat sambil menghidupkan mobil. "Iya, nanti ayah usahakan," katanya singkat, lalu pergi. Aisyah menatap punggung suaminya dengan perasaan yang campur aduk. Dulu Raka adalah lelaki yang penuh perhatian, yang rela menempuh jarak jauh hanya untuk mengantar Aisyah belanja kebutuhan rumah. Sekarang, bahkan menatap wajahnya saja seakan menjadi beban. Sore hari, Aisyah menjemput Naila dari sekolah. Di perjalanan, anak itu bercerita dengan riang tentang latihan puisinya. "Bu, Naila sudah hafal. Nanti kalau Naila menang, ayah pasti bangga, kan?" Aisyah tercekat. Ia menoleh sebentar ke arah putrinya, melihat wajah lugu penuh harap. "Tentu, sayang. Ayah pasti bangga sekali sama kamu," ucapnya, menahan getaran suara. Malam itu, ketika Aisyah sedang menyiapkan seragam Naila, ponsel Raka yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah pesan masuk, terpampang jelas di layar. "Aku tunggu besok malam, jangan lupa ya, sayang." Hati Aisyah mendadak berdegup kencang. Tangannya bergetar saat membaca nama pengirim pesan itu, seorang wanita bernama Selina. Dadanya sesak, napasnya terasa berat. Ia ingin menolak apa yang matanya lihat, namun kenyataan menampar begitu keras. Raka keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya. "Kenapa lihat-lihat ponselku?" tanyanya curiga. Aisyah buru-buru menaruh ponsel itu di meja, mencoba bersikap tenang. "Aku hanya kaget ada pesan masuk." Suaranya lirih. Raka menatapnya tajam. "Jangan kebiasaan curiga. Aku lelah kerja seharian. Jangan ditambah ribut yang gak penting." Kata-kata itu bagai belati menancap di hati Aisyah. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin menuntut jawaban, tapi suaranya tercekat. Ia hanya menunduk, memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan rasa sakit yang perlahan menggerogoti batinnya. Malam itu, setelah Raka tertidur, Aisyah duduk sendirian di ruang tamu. Tangannya menggenggam tasbih kecil peninggalan almarhum ayahnya, bibirnya bergetar melafalkan doa. Air mata menetes tanpa henti, jatuh di pangkuannya. "Apa salahku? Ya Allah? Apa aku tidak cukup baik menjadi istri? Kenapa sikapnya berubah begini?" Bisiknya dalam doa yang hanya didengar malam. Namun jauh di dalam hatinya, Aisyah tahu, ini bukan sekadar tentang pekerjaan atau lelah. Ada sesuatu yang disembunyikan Raka, sesuatu yang bisa mengguncang seluruh kehidupannya. Dan perasaan itu membuat dadanya semakin berat, seakan malam terasa begitu panjang, menyesakan, dan penuh pertanda buruk. Hari itu hujan turun deras sejak sore, membasahi jalanan dan membuat udara malam begitu dingin.
Aisyah duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponsel. Suaminya belum juga pulang. Padahal jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ia mencoba menelpon, tapi hanya terdengar nada sambung tanpa jawaban. Hatinya gelisah, pikirannya bercampur antara khawatir dan curiga. Raka memang sering pulang larut belakangan ini, tapi malam ini terasa berbeda. Ada perasaan asing yang mengusik nuraninya, seakan sesuatu benar-benar tidak beres. Saat sedang menunggu, tiba-tiba ponsel Aisyah berbunyi. Sebuah pesan masuk dari seorang teman yang bekerja di mal besar di pusat kota. "Syah, aku nggak sengaja lihat suamimu di sini. Dia sama perempuan, mesra banget. Aku khawatir kamu nggak tahu." Pesan itu membuat tubuh Aisyah gemetar. Ia membaca berulang kali, seakan berharap matanya salah. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak tak karuan. Ia menoleh ke kamar, melihat Naila tidur pulas. Sekilas ia ingin berpura-pura tidak tahu, tapi hatinya menolak. Malam itu, ia memutuskan mencari tahu kebenarannya sendiri. Dengan payung seadanya, Aisyah menyusuri jalanan menuju mal tempat yang disebutkan. Hujan masih deras, membuat langkahnya berat. Hatinya berdoa sepanjang perjalanan. "Ya Allah, jangan biarkan apa yang aku pikirkan benar." Sesampainya di sana, matanya langsung terpaku. Dari balik kaca restoran mewah, ia melihat sosok yang begitu ia kenal, Raka. Duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda berambut panjang, cantik dengan dandanan elegan. Mereka tertawa, saling tatap penuh keintiman, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tangan Aisyah bergetar memegang payung. Hatinya hancur seketika. Itu bukan sekadar makan malam rekan kerja, bukan sekadar rapat kantor. Ada bahasa tubuh yang tidak bisa dipungkiri. Mereka saling memiliki. Air mata bercampur dengan air hujan di wajahnya. Ia ingin masuk, ingin berteriak, ingin melabrak, tapi langkahnya membeku. Dadanya sesak, suara tercekat di tenggorokan. Yang bisa ia lakukan hanya berdiri terpaku di luar restoran, menyaksikan suaminya tersenyum bahagia pada wanita lain. Senyum yang sudah lama tak pernah ia lihat lagi di rumah. Perempuan itu menyentuh tangan Raka di atas meja. Raka tidak menepis, bahkan membalas dengan tatapan lembut. Pemandangan itu seperti merobek jantung Aisyah berkeping-keping. Ia akhirnya berbalik, melangkah pergi dengan kaki lemas. Hatinya berteriak, tapi suaranya hanya terjebak di dalam dada. Malam itu hujan semakin deras, seakan langit ikut menangis bersama dirinya. Sesampainya di rumah, Aisyah langsung menuju kamar Naila. Ia duduk di samping ranjang, memandangi wajah anaknya yang tidur nyenyak. Aisyah mengusap rambut putrinya dengan lembut, air matanya jatuh membasahi selimut. "Maafkan ibu, nak. Ibu nggak bisa jaga ayahmu tetap di sisi kita. Tapi ibu janji, ibu nggak akan biarkan kamu merasa sendirian." Pelan-pelan ia merebahkan diri di samping Naila, memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Kehangatan anaknya menjadi satu-satunya penguat di malam penuh luka itu. Dalam keheningan, Aisyah sadar, kehidupannya tidak lagi sama. Ada orang ketiga yang telah menyelinap masuk dan merenggut kebahagiaan yang selama ini ia jaga dengan segenap jiwa. Namun ia memilih diam. Bukan karena lemah, melainkan karena belum siap menghadapi kenyataan yang akan mengubah segalanya. Yang ia tahu, badai sudah mulai datang, dan ia harus bersiap menghadapi gelombang besar yang siap menghancurkan rumah tangganya kapan saja. Pagi itu matahari sudah tinggi, tapi hati Aisyah masih tertutup mendung. Malam sebelumnya ia nyaris tidak tidur. Bayangan Raka bersama perempuan itu terus berputar di kepalanya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah suaminya yang tersenyum lembut pada wanita lain kembali muncul. Ia ingin percaya bahwa mungkin hanya salah paham. Mungkin Raka hanya sekadar makan malam bisnis. Tapi hatinya tahu, tidak ada alasan logis untuk menggenggam tangan rekan kerja sambil tertawa penuh keintiman. Saat menyiapkan sarapan, Aisyah memperhatikan Raka yang sedang merapikan dasi. Tatapan matanya kosong, seolah sudah tidak ada ruang lagi untuk dirinya di hati lelaki itu. "Raka," ucap Aisyah dengan suara pelan, nyaris bergetar. Raka menoleh sekilas. "Apa? Kamu masih sayang sama aku?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tanpa bisa ia tahan. Raka terdiam, lalu tertawa kecil tapi sinis. "Pertanyaan apa itu? Jangan kekanak-kanakan.
Syah, aku berangkat kerja. Aisyah tercekat. Bukannya jawaban, yang ia dapat justru sikap dingin yang menusuk. Ia hanya bisa menunduk saat pintu rumah tertutup di belakang suaminya. Hari-hari berikutnya makin terasa berat. Raka semakin sering pulang larut, terkadang dengan aroma parfum asing yang sama sekali tidak pernah dipakainya sebelumnya. Aisyah mencoba menahan, berusaha tetap tersenyum di depan Naila. Namun hatinya sudah mulai penuh retakan yang sulit diperbaiki. Hingga suatu malam, retakan itu benar-benar pecah. Raka pulang lebih awal dari biasanya, dan untuk pertama kalinya ia membawa seorang wanita ke rumah. Wanita yang selama ini hanya ada dalam bayangan Aisyah, Selina. Dengan percaya diri, Selina melangkah masuk sambil tersenyum ramah, seolah rumah itu miliknya. Aku bawa rekan kerja, ada beberapa hal yang harus dibicarakan, kata Raka datar. Aisyah terpaku, tubuhnya kaku di depan pintu. Matanya menatap Selina yang berdandan anggun, bibir merahnya melengkung sempurna, parfum mewahnya menyebar memenuhi ruangan. Rekan kerja? Hatimu sudah cukup hancur saat melihatnya berdua di restoran. Tapi kini ia masuk ke rumah, di hadapanmu dan anakmu, seolah semuanya wajar? Ayah, suara Naila terdengar pelan dari ruang tamu. Anak itu baru saja keluar kamar dengan boneka di tangan. Itu siapa? Raka tersenyum pada putrinya. Ini Tante Selina, teman kerja ayah. Aisyah menggenggam ujung bajunya erat-erat. Ia ingin menahan diri, tapi luka di hatinya terlalu dalam. Raka, apa kamu nggak merasa ini keterlaluan? Membawa perempuan lain ke rumah kita? Di depan anakmu. Raka menoleh tajam. Jaga bicaramu. Syah, jangan buat aku malu. Bukan aku yang bikin malu, tapi kamu. Suara Aisyah pecah. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Kamu sadar enggak? Anakmu ada di sini? Apa kamu enggak takut hatinya hancur melihat ayahnya begini? Selina hanya berdiri, tersenyum tipis sambil melipat tangan di dada. Tatapan matanya penuh kemenangan, seakan menikmati pertengkaran itu. Naila menatap bergantian antara ayah dan ibunya, lalu suaranya pecah. Ayah, jangan marahin ibu. Ayah jangan jahat ke ibu. Namun bukannya tenang, Raka justru menatap Aisyah dengan wajah yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dingin, kejam, penuh kebencian. Kalau kamu nggak terima, ya sudah. Aku nggak butuh lagi perempuan yang bisanya cuma nangis dan ngatur-ngatur. Aku ceraikan kamu. Syah, dengar baik-baik, aku talak kamu. Suasana hening seketika. Kata-kata itu meluncur deras seperti petir yang membelah langit. Naila menjerit menangis, berlari ke arah Aisyah dan memeluk pinggang ibunya erat-erat. Aisyah merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia ingin menyangkal, ingin menganggap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi tatapan puas di mata Selina dan ketegasan di suara Raka menamparnya dengan kenyataan paling pahit. Air mata mengalir deras di wajahnya. Di hadapan anaknya, di hadapan wanita lain, ia dipermalukan. Harga dirinya diinjak. Rumah tangga yang ia jaga bertahun-tahun dihancurkan begitu saja dalam satu kalimat singkat. Malam itu, Aisyah tahu, dunianya tidak lagi sama. Tangis Naila malam itu menjadi saksi bagaimana rumah tangga Aisyah runtuhannya dalam hitungan menit. Anak sekecil itu dipaksa menyaksikan ibunya dihina dan ayahnya memutuskan ikatan suci tanpa rasa gentar. Aisyah berlutut, memeluk tubuh kecil putrinya yang bergetar karena tangis. Sementara di hadapannya Raka berdiri tegak dengan wajah penuh amarah. Raka, tolong jangan lakukan ini di depan anak kita. Kalau memang mau bicara, tunggulah. Jangan di hadapan Naila. Suara Aisyah bergetar, suaranya serak oleh tangis. Namun, bukannya tenang, Raka malah membentak. Aku sudah bilang, aku muak hidup sama kamu. Kamu terlalu banyak menuntut, terlalu mengikat. Aku butuh kebebasan. Aku butuh wanita yang bisa mengerti aku. Selina yang berdiri di sampingnya hanya tersenyum samar, seolah merasa menang dalam pertarungan yang bukan miliknya. Tatapan matanya menelusuri Aisyah dari ujung rambut hingga kaki, penuh kesombongan. Naila menggenggam erat tangan ibunya. Ayah, jangan gitu sama ibu. Naila janji nggak akan nakal lagi. Ayah jangan marahin ibu. Suaranya parau, penuh ketakutan. Air mata Aisyah semakin deras.
Baginya, melihat anak sekecil Naila memohon pada ayahnya agar tidak meninggalkan keluarga adalah luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. Tapi Raka menoleh pada putrinya dengan dingin. Naila, ayah tetap sayang kamu. Tapi ayah dan ibu sudah nggak bisa bersama lagi. Kamu masih kecil, belum ngerti. Aku ngerti, ayah. Naila berteriak histeris. Ayah jahat. Ayah pilih tante itu daripada ibu. Ruangan itu dipenuhi isak tangis. Aisyah hanya bisa menenangkan anaknya, meski dirinya sendiri sudah hancur. Hatinya menjerit, tapi mulutnya tak sanggup lagi berkata. Setelah meledakkan kata-kata talak, Raka masuk ke kamar, mengemasi beberapa pakaiannya, lalu pergi bersama Selina tanpa menoleh sedikitpun. Suara pintu mobil menutup dan deru mesin yang menjauh meninggalkan kesunyian mencekam di rumah itu. Aisyah terduduk di lantai, memeluk Naila yang masih menangis keras. Sudah, sayang, sudah. Ibu di sini, ibu nggak akan kemana-mana. Meskipun ayah pergi, ibu tetap ada buat kamu. Suaranya berusaha tegar, meski di dalam dada ia serasa sedang sekarat. Malam itu terasa seperti neraka. Aisyah tidak tidur, hanya duduk memeluk putrinya yang akhirnya terlelap karena kelelahan menangis. Matanya bengkak, wajahnya pucat, hatinya kosong. Ia merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya. Esok harinya, kabar perceraian itu menyebar cepat di lingkungan sekitar. Tetangga mulai berbisik-bisik, sebagian merasa iba, sebagian lagi menyalahkan Aisyah dengan kalimat yang menusuk. Mungkin istrinya kurang perhatian, makanya suaminya cari yang lain. Kalimat itu menghantam batin Aisyah berkali-kali. Ia tahu dirinya bukan sempurna, tapi selama ini ia berusaha sekuat tenaga menjadi istri dan ibu yang baik. Namun di mata orang-orang, kesalahan selalu ditimpakan pada perempuan yang ditinggalkan. Naila pun merasakan perubahan. Anak itu yang biasanya ceria kini lebih sering diam. Di sekolah ia murung, tak banyak bicara dengan teman-temannya. Setiap kali pulang, ia hanya duduk memeluk bonekanya. Bu, kenapa ayah nggak pulang lagi? Apa Naila salah? Pertanyaan polos itu membuat hati Aisyah kembali hancur berkeping-keping. Dengan sabar ia mengusap kepala anaknya. Bukan salah Naila. Jangan pernah merasa begitu. Ayah punya pilihannya sendiri, tapi itu bukan karena kamu. Hari demi hari Aisyah berusaha tetap berdiri, meski hatinya remuk. Malam-malamnya diisi doa, air mata, dan keteguhan hati untuk melindungi Naila dari luka yang lebih dalam. Ia belajar menata kekuatan, meski di dalam dirinya, luka dari talak di depan anaknya masih menganga, belum juga sembuh. Namun dalam hati kecilnya, ia berjanji, suatu hari, Raka akan sadar apa yang telah ia buang. Suatu hari, ia akan melihat lelaki itu datang dengan kepala tertunduk, menyesali keputusannya. Dan saat hari itu tiba, Aisyah sudah siap bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Hari-hari setelah Raka pergi terasa bagai mimpi buruk yang tiada ujung bagi Aisyah. Rumah yang dulu dipenuhi suara tawa kini hanya menyisakan sunyi. Sesekali dipecahkan oleh tangis Naila yang tiba-tiba meledak tanpa sebab. Anak sekecil itu kehilangan kehangatan seorang ayah, kehilangan sosok yang seharusnya menjadi pelindung, dan itu meninggalkan luka mendalam. Pagi itu, ketika Aisyah menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi goreng, Naila duduk diam di kursi makan dengan tatapan kosong. Piring di depannya tak tersentuh. Sayang, kenapa nggak dimakan? Tanya Aisyah lembut, mencoba menahan getar suaranya. Ayah biasanya duduk di sana, jawab Naila lirih sambil menunjuk kursi kosong di seberang meja. Sekarang kursinya kosong terus. Aisyah tercekat. Butiran nasi di sendoknya serasa berubah menjadi batu yang sulit ditelan. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ayah memang nggak ada di sini, tapi ibu ada. Ibu janji nggak akan ninggalin Naila. Ayah nggak sayang Naila lagi ya? Suara Naila pecah. Ia menutup wajah mungilnya dengan kedua tangan. Aisyah segera bangkit, memeluk putrinya erat-erat. Jangan bilang begitu. Ayah tetap sayang kamu. Tapi ayah punya pilihan lain. Itu bukan salah kamu. Nak, jangan pernah merasa ditinggalkan karena kamu. Meski bibirnya berusaha menenangkan, hatinya seperti disayat pisau. Bagaimana mungkin ia bisa meyakinkan anaknya
Sementara dirinya sendiri tak yakin apakah Raka masih menyisakan sedikit saja cinta pada keluarga ini. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Aisyah harus mengurus segala kebutuhan sendiri. Tagihan listrik, biaya sekolah Naila, dan kebutuhan rumah tangga menumpuk. Sebelumnya, ia tak pernah benar-benar memikirkan soal keuangan karena Raka selalu menanggungnya. Kini, tanpa persiapan, ia dipaksa berdiri sendiri. Suatu sore, Aisyah memberanikan diri datang ke rumah ibunya. Namun sambutan dingin langsung terasa. "Kamu pulang bukan untuk menambah beban, kan, Syah?" ucap ibunya dengan nada sinis. "Sudah kuceritakan dulu, jangan buru-buru menikah dengan Raka. Lihat sekarang, kamu ditinggal begitu saja." Aisyah terdiam, menunduk dalam-dalam. Kata-kata ibunya bagai belati yang menancap di dada. Ia datang bukan untuk mengemis, hanya ingin merasakan pelukan hangat seorang ibu. Tapi yang didapat justru penilaian, seolah perceraian itu aib yang seluruhnya salahnya. "Bu, Aisyah cuma butuh tempat cerita. Nggak lebih." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Namun ibunya malah berdiri, masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi, meninggalkan Aisyah berdiri kaku di teras dengan Naila yang menggenggam tangannya. Anak itu menatap wajah ibunya yang basah air mata. "Ibu, jangan nangis. Naila ada kok buat ibu." Pelukan kecil itu terasa lebih berharga dari segalanya. Meski masih kecil, Naila seolah mengerti bahwa ibunya sedang rapuh. Malam itu, ketika Aisyah menatap putrinya yang sudah terlelap, ia berdoa dalam hati. "Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah. Aku nggak peduli orang-orang menertawakan atau menyalahkan, aku hanya ingin bisa kuat demi anakku." Tak lama kemudian, Aisyah mendapat pesan singkat dari nomor yang sangat dikenalnya. Nama itu masih membuat dadanya sesak. "Raka, aku akan datang besok untuk bicara soal hak asuh Naila. Siapkan dirimu." Pesan itu membuat tubuh Aisyah bergetar hebat. Tangannya memegang ponsel erat-erat, nyaris terjatuh. Air mata langsung membanjiri pipinya. "Ya Tuhan, jangan ambil anakku. Apapun yang terjadi, jangan pisahkan aku dari Naila." Ketakutan terbesar itu kini berada di depan matanya. Malam terasa semakin panjang, dan Aisyah hanya bisa memeluk Naila sambil terisak. Baginya, kehilangan suami mungkin bisa ditanggung, tapi kehilangan anak? Itu adalah hal yang tak bisa ia bayangkan. Ketika matahari baru saja condong ke barat, ketukan pintu terdengar keras di rumah sederhana Aisyah. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu betul siapa yang berdiri di luar sana. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan menemukan Raka berdiri tegak dengan wajah dingin. Di sampingnya seorang wanita cantik dengan dandanan berlebihan, yang sudah jelas adalah orang ketiga itu. Naila yang sedang bermain boneka di ruang tamu spontan menoleh. "Ayah," serunya penuh semangat, berlari kecil menghampiri. Senyumnya merekah, seolah semua luka kemarin hilang begitu saja. Tapi respon Raka begitu berbeda. Ia hanya menunduk sedikit, menyentuh kepala putrinya dengan tatapan hambar. "Aku datang bukan untuk basa-basi." Suara Raka terdengar tegas, kaku, seakan tidak ada hubungan batin lagi di antara mereka. "Aku mau bicara soal Naila. Aku ingin dia ikut denganku." Ucapan itu menghantam dada Aisyah seperti palu godam. Air matanya langsung menetes tanpa bisa ditahan. Ia meraih tangan Naila, memeluknya erat. "Kau nggak bisa seenaknya bilang begitu, Raka. Naila butuh aku. Sejak kau pergi, aku yang merawat dia. Aku yang menemani dia menangis tiap malam. Jangan kau ambil juga dia dariku." Wanita di samping Raka tiba-tiba menyela dengan nada penuh ejekan. "Aisyah, jangan egois. Raka sekarang punya hidup baru. Kamu kan cuma ibu rumah tangga. Apa kamu sanggup biayai sekolah Naila? Belikan dia masa depan? Jangan serakah, lepaskan saja." Kata-kata itu membuat darah Aisyah mendidih. Matanya menatap lurus wanita itu dengan sorot marah. "Aku mungkin cuma ibu rumah tangga, tapi aku ibu kandung Naila. Tidak ada yang bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu. Dan kamu, jangan sekali-kali bicara soal masa depan anakku, karena kamu tidak tahu apa-apa tentang sakitnya seorang anak ditinggalkan ayahnya demi perempuan lain." Raka mendengus kesal. "Aku tidak ingin berdebat panjang. Besok kita ke pengadilan.
Hakim yang akan memutuskan. Aku sudah menyiapkan segalanya. Ucapan itu semakin membuat Aisyah goyah. Pengadilan? Bagaimana mungkin ia melawan dengan kondisi keuangan yang serba terbatas? Bagaimana kalau Naila benar-benar diambil darinya? Bayangan itu membuatnya hampir pingsan. Namun tatapan penuh harap dari Naila menguatkannya. Ayah, aku nggak mau ikut ayah. Aku mau sama ibu. Suara kecil Naila tiba-tiba terdengar, membuat suasana beku. Anak itu menangis tersedu-sedu, memeluk pinggang ibunya erat-erat. Jangan ambil aku. Ayah. Jangan. Raka terdiam sesaat, tapi wajahnya tetap keras. Seolah ia menutup telinganya dari tangisan darah dagingnya sendiri. Wanita di sampingnya justru menarik lengannya. Sudahlah, Rak. Jangan buang-buang waktu. Ayo pulang. Dengan langkah berat, Raka pergi meninggalkan rumah itu tanpa menoleh. Suara mobilnya perlahan menjauh, meninggalkan keheningan yang lebih menusuk daripada sebelumnya. Aisyah terjatuh di lantai, memeluk Naila yang masih menangis kencang. Tenang, nak. Ibu janji, ibu nggak akan biarin siapapun ambil kamu. Kita akan berjuang, apapun yang terjadi. Malam itu, Aisyah duduk sendirian setelah Naila tertidur. Lampu redup menemani wajahnya yang pucat. Ia menatap tumpukan tagihan di meja, lalu memegang ponsel usang yang ia miliki. Dalam hati, ia tahu satu hal. Ia harus bangkit. Ia tak bisa lagi bergantung pada siapapun. Jika Raka ingin menyeretnya ke pengadilan, maka ia harus siap berjuang, dengan segala tenaga yang tersisa. Air mata jatuh deras. Tapi kali ini bukan hanya tangis putus asa. Ada bara kecil yang mulai tumbuh dalam dirinya. Tekad untuk melindungi anaknya dan membuktikan bahwa ia bukan perempuan lemah yang bisa diinjak semena-mena. Malam itu Aisyah hampir tidak bisa memejamkan mata. Bayangan wajah Raka yang dingin, ucapan lantangnya soal pengadilan, serta tangisan Naila yang ketakutan terus terputar dalam kepalanya. Ia merasa seperti sedang berada di tengah badai besar, tanpa tahu harus berlindung di mana. Namun di balik ketakutan itu, muncul satu keyakinan yang perlahan menyalakan api dalam dirinya. Ia harus melawan. Pagi harinya, setelah mengantar Naila ke sekolah, Aisyah memberanikan diri untuk mencari bantuan. Ia tahu, menghadapi Raka di pengadilan tanpa pendamping hukum akan sia-sia. Tapi masalahnya, ia bahkan tidak punya cukup uang untuk membayar pengacara. Dengan langkah berat, ia mendatangi sebuah kantor hukum sederhana yang direkomendasikan oleh tetangganya. Di ruang tunggu, tangannya gemetar ketika menggenggam map berisi surat nikah, akta kelahiran Naila, dan beberapa dokumen penting. Hatinya berdegup kencang seolah setiap detik bisa saja ia runtuh. Ketika namanya dipanggil, ia masuk dan bertemu dengan seorang pengacara parubaya bernama Bu Ratna. Silakan duduk, Bu Aisyah, ucap Bu Ratna dengan suara lembut. Ceritakan semuanya dari awal. Suara Aisyah bergetar ketika ia mencoba menyusun kata. Ia menceritakan bagaimana rumah tangganya hancur, bagaimana Raka menjatuhkan talak di depan anak mereka, bagaimana wanita lain masuk dan merusak semuanya, hingga ancaman untuk merebut hak asuh Naila. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bu Ratna mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk. Setelah Aisyah selesai, ia menatapnya penuh empati. Saya mengerti betul kondisi ibu. Jangan takut, kita akan berjuang bersama. Hak asuh anak biasanya lebih kuat di tangan ibu, apalagi kalau anak masih kecil seperti Naila. Tapi tentu saja, kita perlu bukti dan persiapan. Aisyah mengangguk cepat, meski wajahnya masih penuh kegelisahan. Tapi Bu, saya tidak punya banyak uang untuk biaya pengacara. Saya hanya punya sedikit tabungan. Itu pun mungkin hanya cukup untuk beberapa minggu kebutuhan rumah tangga. Bu Ratna tersenyum menenangkan. Jangan khawatir. Saya sering menangani kasus seperti ini pro bono, tanpa biaya, karena saya tahu betapa pentingnya seorang anak tetap bersama ibunya. Anggap saja ini bentuk ibadah saya. Ibu hanya perlu kuat dan jujur, selebihnya biar saya bantu. Mendengar itu, Aisyah tak mampu menahan tangis haru. Ia menunduk, menangkupkan tangan. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu. Sepulang dari kantor hukum itu, Aisyah merasa sedikit lebih ringan. Tapi di sisi lain,
Ia sadar ada hal lain yang harus ia lakukan, memperkuat diri secara finansial. Ia tidak bisa hanya berharap pada kebaikan orang lain. Naila butuh makan, sekolah, dan masa depan. Malam itu, setelah menidurkan anaknya, ia duduk lama di depan buku catatan, menuliskan keterampilannya yang bisa dijadikan modal. Ia teringat pada hobinya membuat kue dan roti kecil-kecilan. Dulu, Raka sering memuji tangannya yang lihai membuat bolu kukus dan donat lembut. Dengan air mata menetes, ia berkata dalam hati, "Mungkin dari sini aku bisa mulai. Aku harus berani." Keesokan harinya, Aisyah mengumpulkan keberanian untuk membuat beberapa toples kue kering dengan bahan seadanya. Ia berjalan dari rumah ke rumah di kompleks sekitar, menawarkan dagangannya. Awalnya banyak penolakan, tapi ada juga beberapa tetangga yang iba dan mau membeli. Dari situlah, meski hasilnya kecil, ia merasakan secercah harapan. Namun di balik semangat yang mulai tumbuh itu, bayangan Raka terus menghantui. Malam demi malam, Aisyah memandangi wajah Naila yang tertidur pulas sambil berdoa dalam hati. "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan anakku jatuh ke tangan orang yang tidak peduli padanya. Aku rela kehilangan segalanya, asal jangan anakku." Dalam dirinya, mulai muncul dua wajah Aisyah. Satu adalah ibu rapuh yang sering menangis diam-diam, dan satu lagi adalah perempuan yang mulai belajar berdiri, menata hidup dari puing-puing yang ditinggalkan suaminya. Dan tanpa disadari, benih tekad itu kelak akan menjelma menjadi kekuatan yang bahkan mampu membuat Raka menyesal telah meremehkannya. Hari sidang pertama tiba, dan pagi itu udara terasa begitu berat bagi Aisyah. Ia mengenakan baju sederhana berwarna abu-abu tua, jilbab polos yang sengaja ia pilih agar terlihat rapi dan pantas di depan majelis hakim. Tangannya menggenggam erat tas berisi dokumen, sementara langkahnya terasa gemetar memasuki gedung pengadilan agama. Naila sengaja ia titipkan pada tetangga dekat rumah, karena ia tak tega jika putrinya harus melihat orang tuanya saling berseteru di ruang sidang. Tapi sebelum berangkat, Naila sempat memeluknya erat sambil berkata, "Ibu jangan kalah ya. Naila maunya sama ibu." Kata-kata itu terus terngiang sepanjang jalan, menjadi kekuatan sekaligus tekanan yang membuat air matanya hampir jatuh. Di dalam ruang sidang, ia melihat Raka sudah duduk dengan jas rapi, wajahnya penuh percaya diri. Di sampingnya, duduk wanita itu, si pelakor, dengan senyum sinis yang membuat dada Aisyah sesak. Wanita itu bahkan tidak menunjukkan rasa malu sedikitpun. Seolah ia sengaja hadir hanya untuk menunjukkan bahwa posisinya sekarang jauh lebih tinggi dibanding Aisyah. Ketika sidang dimulai, hakim memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan alasan dan tuntutan. Raka dengan lantang bicara seolah ia adalah ayah teladan. "Yang mulia, saya mengajukan permohonan hak asuh anak saya, Naila. Saya mampu memberikan pendidikan terbaik, lingkungan yang lebih layak, dan masa depan yang cerah. Mantan istri saya tidak memiliki penghasilan tetap, hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Saya khawatir anak saya tidak akan mendapat masa depan yang baik jika tetap bersamanya." Ucapan itu menusuk hati Aisyah. Ia menunduk, menahan tangis, tapi hatinya bergolak. Bagaimana bisa ia bicara seakan peduli? Padahal sejak awal Naila sering ia abaikan? Kini gilirannya bicara. Dengan suara bergetar namun tegas, Aisyah berdiri. "Yang mulia, saya memang bukan wanita kaya. Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang kini berusaha bangkit. Tapi satu hal yang tidak bisa diukur dengan uang, kasih sayang. Sejak Raka meninggalkan rumah, saya yang merawat Naila, menemaninya saat sakit, mengusap air matanya setiap malam ketika ia menangis mencari ayahnya. Naila sendiri sudah bilang, ia ingin tinggal bersama saya. Saya mohon yang mulia, jangan pisahkan anak saya dari ibunya." Air mata mengalir deras di pipinya, membuat ruang sidang hening sejenak. Beberapa orang yang hadir bahkan tampak ikut terenyuh. Namun, wanita di samping Raka malah terkekeh pelan, menutup mulutnya dengan tangan seolah sedang menertawakan kelemahan Aisyah. Hakim menatap tajam ke arah Raka. "Saudara, benar anak Anda bernama Naila berusia 6 tahun?" "Ya, Yang mulia." "Apakah benar anak tersebut lebih sering tinggal bersama ibunya sejak perceraian?" Raka terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, "Ya, tapi saya mampu memberi lebih." Hakim mencatat sesuatu,
lalu berkata, hak asuh anak di bawah umur biasanya memang lebih cenderung diberikan kepada ibu, kecuali terbukti ibunya tidak layak. Sidang ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut. Sidang ditunda minggu depan. Ketukan palu hakim terdengar, menandakan sidang selesai. Namun suasana hati Aisyah jauh dari tenang. Saat keluar ruang sidang, Raka mendekat dengan wajah dingin. Kau pikir bisa menang hanya dengan air mata? Aku punya uang, koneksi, dan bukti yang bisa menjatuhkanmu. Wanita itu menambahkan dengan nada mengejek, jangan harap kau bisa melawan kami, Aisyah. Kau hanya perempuan lemah. Naila lebih pantas bersama kami. Aisyah menatap keduanya. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini ada api di balik tatapannya. Aku mungkin tidak punya apa-apa, tapi aku punya Naila, dan aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk melindunginya. Kalian boleh meremehkanku sekarang, tapi suatu saat kalian akan tahu betapa salahnya menantang doa seorang ibu. Mereka meninggalkannya dengan tawa sinis, sementara Aisyah berdiri kaku di tangga pengadilan. Hatinya hancur, tapi tekadnya semakin mengeras. Ia tahu ini baru permulaan. Jalan yang akan ia tempuh penuh duri, tapi ia sudah tidak bisa lagi mundur. Malam itu, setelah sampai di rumah, ia memeluk Naila yang berlari menyambutnya. Ibu pulang. Ibu menangkan? Tanya Naila polos. Aisyah terdiam, menatap wajah anaknya yang penuh harap. Ia tidak sanggup menjawab dengan jujur. Hanya senyum tipis yang dipaksakan keluar. Iya, sayang. Ibu akan selalu menang demi Naila. Dan dalam hati, ia berjanji, meski harus jatuh berkali-kali, ia akan bangkit lebih kuat. Karena kekuatan seorang ibu tidak pernah bisa dipatahkan oleh uang, harta, atau bahkan pengkhianatan. Hari-hari menjelang sidang kedua menjadi mimpi buruk baru bagi Aisyah. Jika sebelumnya ia hanya berhadapan dengan dinginnya sikap Raka dan ejekan perempuan itu, kini tekanan datang dari berbagai arah, termasuk keluarga besar Raka. Telepon rumah sering berdering dengan suara-suara kasar dari mertua dan iparnya, menuduh Aisyah sebagai ibu yang tidak layak. Dasar perempuan gagal. Suara mertuanya meledak suatu malam lewat telepon. Kalau kau memang sayang sama Naila, lepaskan dia. Jangan buat cucu saya tumbuh di tangan perempuan miskin yang tidak bisa memberi apa-apa. Anak itu butuh kenyamanan, bukan air mata. Aisyah mendengarkan dengan tubuh gemetar, mencoba menahan isak. Ia menggenggam gagang telepon erat-erat, lalu menjawab dengan suara bergetar tapi tegas. Saya mungkin miskin, Bu. Tapi Naila tidak pernah kekurangan kasih sayang. Dan itu jauh lebih penting daripada harta yang hanya membuat orang lupa diri. Telepon ditutup kasar, meninggalkan suara nada sambung yang menusuk telinga. Aisyah terduduk di lantai ruang tamu, menangis tanpa suara. Rasanya dunia semakin menekan, seakan semua orang bersekongkol melawannya. Di luar itu, kabar miring mulai beredar di lingkungan rumah. Beberapa tetangga berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Ada yang mengatakan Aisyah ditinggal Raka karena ia perempuan yang malas. Ada pula yang tega menyebut ia berselingkuh, padahal semua itu fitnah. Ia tahu sumber gosip itu jelas dari pihak Raka, yang ingin mencoreng namanya di depan masyarakat. Suatu sore, ketika menjemput Naila di sekolah, seorang wali murid mendekat dengan tatapan sinis. Bu Aisyah, saya dengar suami ibu pisah karena ibu punya lelaki lain? Kasihan sekali anaknya. Ucapan itu menusuk hati. Aisyah tersenyum getir, menahan perih. Orang bisa bicara apa saja, Bu. Tapi yang tahu kebenarannya hanya saya, anak saya, dan Allah. Ia menggandeng tangan Naila erat-erat, berjalan cepat menjauh sebelum air matanya tumpah di depan orang-orang. Naila yang masih polos menatap ibunya. Ibu, kenapa orang-orang jahat sama ibu? Mereka bohong kan? Ibu nggak salah, kan? Aisyah berjongkok, menatap mata putrinya sambil berusaha tersenyum. Ibu nggak salah, Nak. Orang-orang kadang iri, kadang nggak tahu kebenaran. Yang penting Naila percaya sama ibu. Itu sudah cukup. Malamnya, Aisyah duduk lama di sajadah setelah salat tahajud. Air matanya membasahi sejadah, tangannya terangkat penuh doa. Ya Allah, aku lelah. Aku hancur. Tapi jangan biarkan aku kalah.
Jangan biarkan anakku direnggut dariku hanya karena fitnah. Beri aku jalan keluar, beri aku kekuatan. Di tengah keterpurukan itu, Bu Ratna, pengacaranya, datang memberi kabar. Aisyah, kau harus siap. Sidang kedua nanti mereka akan mengajukan saksi. Aku dengar mereka mencoba membawa bukti palsu untuk menjelekkanmu. Tapi jangan takut. Hakim biasanya bisa membaca kebohongan. Yang penting kamu kuat dan jangan goyah. Aisyah mengangguk pelan. Saya akan kuat, Bu. Demi Naila. Hari-hari menjelang sidang kedua Aisyah habiskan dengan memperkuat hati. Ia tetap berjualan kue seadanya. Meski hasilnya kecil, hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Tapi bagi Aisyah, itu bukan hanya soal uang. Itu adalah bukti bahwa ia bisa berdiri sendiri, meski semua orang meremehkan. Suatu malam, ketika listrik rumah padam karena belum sempat ia bayar, Naila duduk di pangkuannya dengan lilin kecil menyala di meja. Ibu, Naila nggak apa-apa kok gelap-gelapan. Yang penting ibu ada. Kalimat polos itu membuat air mata Aisyah pecah. Ia memeluk Naila erat-erat, berjanji dalam hati. Apapun yang terjadi, aku akan pastikan anak ini tumbuh dengan cinta, meski tanpa harta. Dan aku akan buktikan pada Raka, bahwa perempuan yang dia injak ini bisa berdiri lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Kegelapan malam itu justru menjadi saksi lahirnya tekad baru dalam diri Aisyah. Ia sudah siap menghadapi sidang kedua, apapun bentuk serangan yang akan dilancarkan Raka dan keluarganya. Hari sidang kedua tiba, dan suasana di ruang pengadilan terasa lebih tegang dibanding sebelumnya. Aisyah melangkah masuk dengan hati yang berdebar kencang, ditemani Bu Ratna yang berdiri teguh di sisinya. Raka sudah duduk lebih dulu di kursi tergugat, kali ini dengan wajah lebih dingin dari sebelumnya, ditemani wanita yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga mereka. Senyum sinis wanita itu seolah ingin menunjukkan kemenangan sebelum sidang dimulai. Hakim membuka sidang dengan suara tegas, kemudian memberi kesempatan kepada pihak Raka untuk mengajukan saksi. Raka bangkit dengan percaya diri, lalu memanggil seorang lelaki yang tampak asing bagi Aisyah. Lelaki itu bersaksi dengan suara lantang bahwa ia pernah melihat Aisyah sering keluar malam ditemani seorang pria. Yang mulia, saya beberapa kali melihat Bu Aisyah dijemput seorang lelaki tak dikenal di depan rumahnya, malam-malam. Mereka pergi entah kemana. Saya rasa itu tidak pantas bagi seorang ibu, ucap lelaki itu, penuh kepastian. Aisyah terperanjat. Air matanya mengalir deras. Itu bohong. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Demi Allah, saya tidak pernah. Suaranya pecah, membuat ruang sidang hening sesaat. Hakim menatap tajam ke arah saksi. Apakah Anda memiliki bukti foto, rekaman, atau saksi lain yang bisa menguatkan pernyataan Anda? Lelaki itu tampak gugup. Ia menoleh sebentar ke arah Raka, lalu menjawab pelan. Tidak, Yang Mulia. Tapi saya yakin dengan apa yang saya lihat. Bu Ratna langsung berdiri. Yang Mulia, jelas sekali kesaksian ini lemah. Tidak ada bukti kuat. Klien saya selama ini sibuk merawat anaknya, dan bahkan berjualan kecil-kecilan di rumah. Bagaimana mungkin ia keluar malam bersama lelaki lain, sementara anaknya selalu bersamanya? Saya keberatan atas tuduhan tanpa dasar ini. Hakim mengangguk, mencatat sesuatu, lalu memanggil saksi berikutnya. Kali ini, seorang perempuan parubaya yang dikenal sebagai tetangga jauh Aisyah. Dengan wajah penuh drama, ia berkata, saya pernah mendengar langsung Bu Aisyah berteriak-teriak memaki suaminya di depan rumah. Ia bukan istri yang sabar, Yang Mulia. Bahkan saya yakin, anaknya pun sering jadi korban omelannya. Sekali lagi Aisyah merasa ditikam. Ia teringat jelas kejadian itu, malam ketika ia berteriak histeris bukan karena marah, melainkan karena sakit hati mendengar Raka menyebut nama wanita lain. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menahan tangis yang semakin deras. Bu Ratna segera bangkit kembali. Yang Mulia, kalau bicara soal pertengkaran, rumah tangga mana yang tidak pernah bertengkar? Tapi tuduhan bahwa anaknya jadi korban jelas tidak benar. Naila sendiri bisa kita hadirkan untuk menjelaskan siapa yang selama ini merawat dan mencintainya. Kami mohon agar hakim mempertimbangkan fakta nyata, bukan gosip. Hakim mengangguk tegas.
Pengadilan tidak bisa memutuskan hanya berdasarkan kabar atau dugaan. Kami perlu bukti konkret. Sidang akan dilanjutkan dengan pemanggilan pihak yang bisa menjelaskan kondisi anak secara langsung. Di kursi sidang, wajah Raka mulai menunjukkan kegelisahan kecil. Ia tahu Naila pasti akan memilih ibunya, tapi gengsi dan rasa ingin menang membuatnya tetap keras kepala. Sementara itu, wanita di sampingnya justru berbisik-bisik, seolah mendorong Raka agar tidak mundur. Sidang akhirnya ditutup sementara, ditunda untuk menghadirkan saksi yang lebih relevan. Aisyah keluar dari ruang sidang dengan tubuh lemas. Air matanya tak henti-hentinya jatuh, tapi Bu Ratna menggenggam tangannya erat. "Kamu sudah kuat, Aisyah. Jangan takut. Hakim bisa melihat kebohongan mereka. Percayalah, kebenaran akan selalu punya jalan." Saat sampai di rumah, Naila berlari memeluknya. "Ibu, Naila takut. Ayah mau ambil Naila ya?" Aisyah tak kuasa menahan tangis. Ia berjongkok, memeluk putrinya erat-erat. "Tidak, Nak. Ibu janji, Naila tidak akan kemana-mana. Ibu akan berjuang apapun yang terjadi. Ibu tidak akan pernah biarkan kamu pergi." Dalam dekapan itu, Aisyah merasakan kekuatan baru. Ia tahu, jalan masih panjang, fitnah akan semakin deras, tapi ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa merebut Naila darinya. Tidak Raka, tidak keluarganya, tidak pula perempuan itu. Dan janji seorang ibu adalah doa paling kuat yang tak pernah bisa dipatahkan siapapun. Hari itu, ruang sidang kembali dipenuhi oleh wajah-wajah tegang. Sidang kali ini terasa berbeda, karena hakim memutuskan untuk mendengarkan keterangan langsung dari Naila, putri kecil Aisyah dan Raka. Keputusan itu membuat semua orang terdiam sesaat. Aisyah memandang putrinya dengan hati yang bergetar. Naila hanya berusia 8 tahun, terlalu kecil untuk memahami seluruh kerumitan orang dewasa, tapi ia sudah cukup besar untuk merasakan luka dari rumah tangganya yang retak. Aisyah meremas jemarinya erat-erat sebelum Naila dipanggil masuk ke ruang sidang. Ketika pintu terbuka, Naila berjalan pelan dengan wajah pucat. Langkahnya gontai, seolah setiap derap kakinya membawa beban berat yang tak pantas ditanggung anak seusianya. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata hakim yang memandang dengan iba. "Nak, kamu tenang saja. Katakan apa adanya, tidak perlu takut," ucap hakim dengan suara lembut. Naila duduk di kursi saksi yang ukurannya tampak terlalu besar untuk tubuh mungilnya. Ia menggenggam ujung bajunya, menunduk, lalu menoleh sebentar ke arah ibunya yang memberi senyum penuh keberanian. Hakim mulai bertanya, "Naila, kamu selama ini tinggal dengan siapa?" Naila mengangkat wajahnya perlahan. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Tinggal sama ibu." "Apakah kamu nyaman tinggal dengan ibu?" Naila mengangguk cepat, air matanya sudah menggenang. "Iya, Naila nyaman. Ibu selalu ada buat Naila. Ibu yang masakin, nyiapin sekolah, nemenin kalau Naila sakit," ucapnya tersendat. Raka yang duduk di kursi tergugat menggertakkan rahang, mencoba menahan emosi. Namun pelipisnya tampak berdenyut. Wanita di sampingnya meremas tangannya, memberi isyarat untuk tetap tegar. Hakim melanjutkan, "Bagaimana dengan ayahmu? Apa kamu ingin tinggal bersama ayah?" Ruangan menjadi hening. Semua menunggu jawaban Naila. Anak itu menunduk lama, bahunya bergetar, lalu tangisnya pecah. "Ayah, sudah lama nggak peduli sama Naila. Ayah marah-marah, ayah lebih sayang sama tante itu, bukan sama Naila lagi." Suara tangisan Naila membuat ruang sidang gemuruh oleh bisikan hadirin. Beberapa orang menggelengkan kepala, tak menyangka anak sekecil itu bisa mengucapkan kalimat yang begitu menusuk. Aisyah tak sanggup menahan air mata. Ia ingin berlari memeluk putrinya, tapi Bu Ratna menahannya, berbisik, "Biarkan hakim melihat kenyataan ini sendiri. Jangan rusak momen penting ini." Hakim menatap Raka tajam. "Tergugat, apakah Anda mendengar sendiri pernyataan anak Anda?" Raka terdiam, wajahnya merah padam. Ia membuka mulut, ingin menyangkal, tapi tak ada kata yang keluar. Semua orang bisa melihat jelas, ada pergolakan besar dalam dirinya. Hakim menghela napas panjang. "Baik." Keterangan anak jelas menunjukkan keterikatan yang kuat pada ibunya.
Pengadilan akan mempertimbangkan hal ini secara serius. Naila dipersilakan kembali ke kursinya. Begitu ia turun, ia langsung berlari ke arah Aisyah, memeluknya erat seolah takut terlepas. "Ibu, jangan biarin Naila diambil, ya?" Suaranya parau, penuh ketakutan. Aisyah memeluknya erat, mencium kepalanya berkali-kali. "Tidak, Nak. Ibu janji. Apapun yang terjadi, Naila akan tetap sama ibu." Sementara itu, wajah Raka semakin kelam. Harga dirinya runtuh perlahan di hadapan banyak orang. Wanita yang mendampinginya berusaha menenangkan, tapi justru ia sendiri mulai merasa tidak nyaman. Tatapan penuh hujatan dari hadirin membuatnya tak bisa lagi duduk dengan anggun seperti biasanya. Sidang ditutup dengan keputusan untuk menunda putusan akhir, hingga bukti-bukti terakhir diserahkan. Namun satu hal sudah jelas bagi semua orang yang hadir. Kasih sayang Aisyah pada Naila adalah kenyataan yang tak bisa dipatahkan oleh fitnah, uang, ataupun kekuasaan. Di luar ruang sidang, langkah Aisyah masih goyah, tapi genggamannya pada tangan Naila begitu kuat. Bu Ratna tersenyum tipis sambil menepuk bahunya. "Lihatlah, Aisyah. Suaramu mungkin mereka anggap lemah. Tapi suara seorang anak? Itu kebenaran yang tak bisa mereka bantah. Kamu sudah setengah jalan menuju kemenangan." Aisyah menatap putrinya, lalu langit sore yang mulai memerah. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan Naila menderita lagi. Jika air mata ini adalah harga yang harus kubayar, biarlah. Asalkan kebahagiaan anakku tetap terjaga." Hari-hari setelah sidang itu menjadi semakin mencekam bagi Aisyah. Sejak Naila memberi kesaksian, posisi Raka di mata hakim mulai goyah. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini sering terlihat muram. Namun justru karena itulah, Raka semakin membabi buta. Ia tak mau kalah, tak mau harga dirinya diinjak di depan orang banyak, apalagi oleh perempuan yang sudah ia jatuhkan talak dengan penuh kesombongan. Serangan pertama datang bukan di pengadilan, melainkan di dunia nyata. Suatu pagi, ketika Aisyah sedang mengantar Naila ke sekolah, ia melihat beberapa orang tua murid berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Awalnya ia mencoba menenangkan diri, tapi kemudian seorang tetangga mendekat dengan wajah prihatin. "Aisyah, kamu sabar ya. Katanya ada yang bilang kamu perempuan gak bener. Katanya kamu sering ketemu laki-laki lain diam-diam. Entahlah, aku sendiri gak percaya. Tapi gosip itu lagi kenceng banget," ucap tetangganya lirih. Aisyah tertegun. Ia tahu dari mana sumbernya. Itu pasti ulah Raka dan perempuan itu. Fitnah yang dulu hanya terdengar di ruang sidang, kini digoreng habis-habisan sampai jadi bahan gosip masyarakat. Dadanya terasa sesak, matanya panas, tapi ia memilih tersenyum hambar. "Terima kasih sudah bilang. Doakan saja kebenaran bisa kelihatan." Namun luka itu makin dalam ketika Naila pulang sekolah dengan mata sembab. "Bu, teman-teman Naila bilang ibu perempuan gak baik. Mereka ejek-ejek Naila. Katanya ayah gak mau sama ibu karena ibu nakal." Suara anak itu pecah dalam tangisan, menusuk hati Aisyah lebih tajam dari belati manapun. Aisyah memeluk putrinya erat, berusaha menenangkan meski hatinya sendiri hancur. "Dengar, Nak. Itu semua bohong. Orang yang iri sama kita bisa ngomong apa saja. Tapi Naila harus percaya sama ibu. Kita ini bukan orang jahat. Kita kuat, ya." Naila mengangguk pelan, tapi matanya tetap sembab. Aisyah tahu, luka itu tidak akan sembuh secepat kata-kata penghibur. Tak berhenti sampai di situ, Raka juga mulai memainkan kekuasaannya. Ia menghubungi beberapa pemasok kecil yang biasa menjadi mitra dagang Aisyah dalam usaha kue rumahan. Beberapa orang tiba-tiba menolak bekerja sama. Ada yang beralasan sibuk, ada yang beralasan tak punya bahan. Aisyah sadar, semua itu karena tekanan dari Raka. Ia ingin membuat Aisyah jatuh secara ekonomi, agar tampak tak mampu mengurus Naila. Malam itu, Aisyah duduk sendirian di ruang tamu setelah Naila tertidur. Lampu redup membuat bayangan tubuhnya jatuh panjang ke lantai. Matanya sembab, tubuhnya lelah. Tapi pikirannya justru tak berhenti bekerja. "Ya Allah, apa aku harus menyerah? Apa aku harus biarkan Naila diambil, demi dia tidak terus disakiti oleh omongan orang?" Ucapnya lirih, hampir seperti doa putus asa.
Namun di detik berikutnya, ia teringat wajah Naila saat bersaksi di pengadilan. Kata-kata polos putrinya kembali terngiang. Ibu selalu ada buat Naila. Ibu jangan biarin Naila diambil. Ya. Aisyah menghapus air matanya. Tatapannya yang semula redup kini mengeras. Tidak. Aku tidak akan menyerah. Kalau mereka bermain kotor, aku harus tunjukkan bahwa aku lebih kuat. Aku harus buktikan kalau aku bisa berdiri sendiri, tanpa bantuan siapapun. Keesokan harinya, Aisyah mulai bangkit. Ia mencari jalur baru, menghubungi pemasok lain, bahkan berani mendatangi pasar induk sendiri meski harus menembus kerumunan dan tatapan asing. Keringat bercucuran, tubuhnya letih, tapi semangatnya menyala. Setiap kue yang ia buat kini bukan sekadar usaha untuk bertahan hidup, melainkan bukti bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Bu Ratna, yang mengetahui semua tekanan itu, semakin geram. Aisyah, ini sudah keterlaluan. Mereka tidak hanya ingin menang di pengadilan, mereka ingin menghancurkan hidupmu. Tapi jangan takut. Semua fitnah akan runtuh ketika bukti nyata kita hadirkan. Kamu terus bertahan, biarkan aku yang urus sisi hukumnya. Aisyah mengangguk, matanya berkilat penuh tekad. Aku tidak akan biarkan Naila hidup dengan cerita bahwa ibunya kalah. Kalau harus jatuh bangun, aku rela. Asal anakku tetap dalam pelukan. Namun di sisi lain, Raka mulai kehilangan kendali. Semakin keras ia berusaha menjatuhkan Aisyah, semakin banyak mata yang justru memandangnya dengan curiga. Beberapa sahabat lama mulai menjauh, bahkan beberapa rekan kerjanya diam-diam berbisik soal kelakuannya. Tapi Raka terlalu buta oleh amarah dan gengsi untuk menyadari itu. Di ruang hatinya, Aisyah tahu badai belum selesai. Justru ia merasa, ledakan terbesar masih menunggu di depan. Ia hanya bisa berdoa, semoga ia cukup kuat untuk menghadapinya. Hari yang dinanti akhirnya tiba, sidang penentuan. Ruang pengadilan dipenuhi lebih banyak orang daripada biasanya. Beberapa wartawan lokal yang mencium aroma skandal rumah tangga orang berpengaruh ikut hadir, membuat suasana semakin menegangkan. Aisyah duduk dengan tenang di kursinya, meski di dalam dadanya badai bergejolak. Di sebelahnya, Bu Ratna menatap lurus ke depan dengan sorot mata tajam penuh keyakinan. Di seberang, Raka terlihat lebih kusut dari biasanya. Jas yang dikenakannya tak mampu menyembunyikan wajah letih, mata merah, dan garis tegang di rahangnya. Sementara wanita yang selalu mendampinginya kini tampak gelisah, sesekali memainkan jemari tangannya sendiri, jelas tak lagi sesombong dulu. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Hari ini kita akan mendengar kesimpulan akhir dari kedua belah pihak. Semua bukti dan saksi sudah dipertimbangkan, tinggal bagaimana kita menilai kebenaran yang sebenarnya. Raka segera berdiri. Dengan suara bergetar, ia mencoba mempertahankan posisinya. Yang mulia, istri saya, mantan istri saya ini, tidak layak mengurus anak. Dia emosional, dia tidak mampu secara ekonomi, dan saya punya bukti bahwa dia sering keluar malam. Belum sempat ia melanjutkan, Bu Ratna berdiri dengan tenang, lalu menyodorkan selembar dokumen tebal ke meja hakim. Yang mulia, semua tuduhan itu sudah terbantahkan. Fitnah soal keluar malam, kami punya rekaman CCTV dari lingkungan rumah Aisyah yang jelas menunjukkan bahwa klien saya setiap malam ada di rumah bersama anaknya. Bahkan tetangga dekat sudah memberikan pernyataan tertulis bahwa Aisyah jarang sekali keluar rumah, kecuali untuk berjualan atau membeli kebutuhan. Hakim menatap Raka. Tergugat, bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Raka terdiam. Wajahnya memucat, jelas ia tidak menduga Aisyah akan membawa bukti sekuat itu. Bu Ratna melanjutkan, soal ekonomi, kami lampirkan laporan usaha kue rumahan klien saya, yang kini sudah berkembang. Ada catatan transaksi dan beberapa testimoni pelanggan. Bahkan, salah satu pemilik kafe ternama sudah bekerja sama dengan Aisyah untuk memasok produk. Artinya, ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Bisik-bisik mulai terdengar di ruang sidang. Banyak yang tak menyangka, perempuan yang dulu dicap lemah dan hanya bergantung pada suaminya kini mampu membuktikan kemandirian dengan kerja keras. Dan yang paling memukul Raka adalah ketika Bu Ratna menyerahkan bukti terakhir. Beberapa pesan singkat antara Raka dan selingkuhannya yang bocor dari ponsel seorang rekan kerja. Dalam pesan itu,
Raka terang-terangan menulis bagaimana ia ingin menjatuhkan Aisyah dengan fitnah, agar bisa mengambil hak asuh Naila sekaligus menyingkirkan Aisyah dari kehidupannya. Ruang sidang sontak riuh. Hakim mengetukkan palu keras-keras untuk menenangkan suasana. Wajah Raka memerah, lalu membiru, seolah seluruh darahnya naik ke kepala. Ia menoleh marah pada selingkuhannya, yang justru menunduk ketakutan, enggan menatap mata siapapun. Hakim berbicara dengan suara berat, bukti ini cukup jelas menunjukkan niat buruk tergugat. Bukan hanya mencoba merebut hak asuh anak dengan cara licik, tapi juga menjatuhkan martabat mantan istrinya dengan fitnah. Pengadilan tidak bisa menoleransi hal semacam ini. Aisyah yang sejak tadi menunduk, kini menitikkan air mata. Bukan air mata kelemahan, melainkan campuran antara lega, sakit hati yang akhirnya diakui, dan rasa syukur bahwa kebenaran sedikit demi sedikit terungkap di depan banyak orang. Ia menggenggam tangan Naila yang duduk di sampingnya, mencoba memberi isyarat, "Kita selamat, nak." Raka berdiri mendadak, suaranya pecah. "Tidak. Semua ini rekayasa. Dia pasti membayar orang-orang itu. Dia." Tergugat, "Cukup." Suara hakim menggelegar, memotong kata-katanya. "Anda sudah cukup mempermalukan diri sendiri. Fakta sudah jelas. Tinggal menunggu putusan resmi." Raka jatuh kembali ke kursinya. Kepalanya tertunduk, wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Sementara wanita yang selama ini selalu di sisinya perlahan berdiri dan melangkah keluar ruang sidang, meninggalkan Raka sendirian. Bagi Aisyah, momen itu terasa seperti cahaya pertama setelah malam panjang yang gelap. Perjalanan masih belum selesai, tapi ia bisa merasakan, titik balik sudah dimulai. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia bisa bernapas lega. Hari itu, ruang pengadilan dipenuhi udara yang begitu berat. Semua orang tahu, inilah sidang terakhir, saat putusan hakim akan menentukan segalanya. Aisyah duduk dengan tubuh tegak, menggenggam erat tangan Naila. Meski wajahnya pucat, matanya menatap lurus ke depan, seolah sudah menyiapkan diri menerima apapun hasilnya. Hakim masuk dengan langkah mantap, disusul ketukan palu yang membuat semua orang terdiam. Setelah mempertimbangkan semua bukti, kesaksian saksi, serta keterangan anak yang menjadi subjek utama dalam perkara ini, suara hakim terdengar tegas. Maka pengadilan memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ibunya, Aisyah. Detik itu, air mata Aisyah langsung tumpah. Tangannya menutup wajah, sementara Naila menangis dan memeluk pinggang ibunya erat-erat. Suara tangisan kecil itu bergema di ruang sidang, menggetarkan hati banyak orang yang hadir. Bahkan beberapa orang yang tadinya acuh, kini ikut mengusap sudut mata mereka. Di sisi lain, Raka seketika bangkit. "Tidak. Ini tidak adil. Saya ayahnya. Saya punya hak lebih besar." Teriaknya dengan suara serak bercampur amarah. Hakim menatap tajam. "Anda memang ayah biologis. Tetapi menjadi orang tua bukan sekadar soal darah. Anak Anda jelas menunjukkan keterikatan emosional yang lebih kuat dengan ibunya. Dan bukti yang Anda ajukan banyak yang tidak sahih, bahkan terbukti rekayasa. Apakah itu wajar bagi seorang ayah yang katanya ingin memperjuangkan kebahagiaan anak?" Suasana hening. Semua mata tertuju pada Raka. Ia tak bisa menjawab, bibirnya bergetar, wajahnya merah padam, tapi tak ada satu kata pun keluar. Hakim menutup dengan suara mantap, "Maka dengan ini, Aisyah dinyatakan sebagai wali sah Naila. Sementara tergugat tidak memiliki hak asuh." Sidang selesai. Ketukan palu terakhir menggema, seolah memaku kenyataan yang tak bisa diganggu-gugat. Raka jatuh kembali ke kursinya, tubuhnya lunglai. Selingkuhannya, yang sempat meninggalkannya di sidang sebelumnya, tidak terlihat hadir hari itu. Ia benar-benar sendirian. Tatapan penuh iba dan sekaligus hinaan dari orang-orang seakan menelanjangi dirinya. Seorang pria yang dulu penuh gengsi, kini roboh di depan semua orang. Aisyah berdiri dengan tubuh gemetar, lalu memeluk Naila erat-erat. "Kita bisa pulang, nak. Kita bisa hidup tenang." Naila mengangguk sambil menangis. "Aku sayang ibu. Terima kasih sudah nggak ninggalin Naila." Pelukan itu menjadi titik cahaya paling indah di ruang pengadilan yang dingin itu. Semua luka, semua fitnah, semua penderitaan seakan terbayar oleh satu kata, kemenangan.
Bukan kemenangan atas mantan suaminya, tapi kemenangan atas penderitaan panjang yang harus ia lalui demi melindungi anaknya. Raka menatap mereka dengan mata merah. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah. Bukan hanya kehilangan istrinya, tapi juga kehilangan kehormatan, kehilangan anak, dan kehilangan harga diri. Semua yang dulu ia banggakan kini runtuh di hadapan saksi banyak orang. Sementara Aisyah melangkah keluar ruang sidang dengan kepala tegak, membawa Naila di pelukannya, ia tahu perjalanannya masih panjang. Tetapi hari itu, ia sudah membuktikan satu hal. Perempuan yang dulu ditinggalkan, dijatuhkan, bahkan dihinakan, kini berdiri sebagai pemenang yang tak tergoyahkan. Dan di luar pengadilan, langit tampak lebih cerah. Seolah ikut memberi restu pada langkah baru yang akan ia jalani bersama anaknya. Setelah putusan itu, hidup Aisyah dan Naila perlahan kembali menemukan ritmenya. Ada senyum yang mulai kembali merekah di wajah kecil Naila. Ada ketenangan yang Aisyah rasakan ketika bangun pagi tanpa lagi dihantui ketakutan anaknya akan direbut paksa. Namun di sisi lain, kehidupan Raka justru mulai memasuki jurang yang dalam. Berita sidang mereka menyebar cepat. Tak hanya menjadi bahan gosip di lingkungan sekitar, tapi juga masuk ke telinga atasan Raka di kantornya. Bukti-bukti kecurangan, rekayasa fitnah, dan kebohongannya di pengadilan menjadi bumerang. Reputasi Raka yang selama ini ia banggakan mulai dipertanyakan. Suatu hari, Raka dipanggil oleh direkturnya. Di ruang rapat yang dingin, ia duduk dengan wajah kaku, mencoba mempertahankan wibawanya. Tapi direktur yang menatapnya hanya menggeleng pelan. "Raka, kami tidak bisa lagi mempertahankanmu di posisi ini. Reputasi perusahaan dipertaruhkan, dan ulahmu di ranah pribadi sudah memengaruhi kepercayaan banyak pihak. Mulai hari ini, kamu diberhentikan." Seakan petir menyambar, Raka terdiam. Ia mencoba membela diri. "Tolong, Pak, ini masalah pribadi saya, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan." Namun direktur menjawab tegas, "Pribadi atau tidak, nama baikmu sudah tercoreng. Dan itu mencoreng nama kami juga. Maaf, keputusan final." Raka pulang dengan wajah muram. Di apartemen mewah yang dulu ia sewa bersama kekasih gelapnya, ia mendapati kenyataan lain yang lebih pahit. Wanita itu sudah pergi. Semua barang-barang pribadinya raib, hanya tersisa secari kertas di meja makan. "Aku tidak bisa terus bersama lelaki yang kalah dan tak punya masa depan. Selamat tinggal." Kertas itu diremas Raka dengan tangan bergetar. Amarah, sakit hati, dan kehancuran menyesaki dadanya. Ia membanting gelas ke lantai, suaranya pecah mengisi kesepian ruangan. Hari demi hari, kabar tentang kejatuhannya semakin meluas. Rekan-rekan yang dulu dekat menjauh, sahabat-sahabatnya perlahan menghilang. Hutang menumpuk karena gaya hidup yang tak bisa lagi ia biayai. Apartemen itu akhirnya harus ia tinggalkan, mobilnya dijual, dan sedikit demi sedikit, semua kemewahan yang dulu ia pamerkan lenyap. Di sisi lain, Aisyah mendengar kabar itu dari orang-orang. Ia hanya terdiam, tak bersorak, tak pula merayakan. Ada bagian dari dirinya yang pernah begitu mencintai Raka, dan melihatnya hancur memang menimbulkan luka tersendiri. Tapi setiap kali ia menatap Naila, ia tahu, inilah konsekuensi dari pilihan Raka sendiri. Suatu sore, Aisyah sedang menjemput Naila di sekolah. Dari kejauhan, ia melihat seorang lelaki berdiri di seberang jalan, berpenampilan lusuh, rambut berantakan, wajah kusut penuh kelelahan. Itu Raka. Tatapan mereka bertemu sesaat. Raka tampak ingin menghampiri, tapi kakinya ragu melangkah. Naila yang melihatnya langsung bersembunyi di balik tubuh ibunya. "Bu." Naila nggak mau ketemu ayah, bisiknya ketakutan. Aisyah menepuk kepala putrinya lembut. Ia lalu menoleh sebentar ke arah Raka, memberi tatapan tegas, seolah berkata, "Lihatlah apa yang sudah kamu lakukan. Ini hasil dari semua pilihanmu." Raka hanya menunduk, lalu berbalik pergi, langkahnya gontai seperti orang yang kehilangan arah. Malam itu, di sebuah kamar kos sederhana yang kini jadi tempat tinggalnya, Raka menatap kosong ke langit-langit. Ingatannya dipenuhi masa-masa ketika ia menjatuhkan talak di depan Aisyah dengan sombong, ketika ia meremehkan air mata istrinya, ketika ia memilih wanita lain dan menyingkirkan keluarganya sendiri. Kini semua gambaran itu kembali menghantuinya, dan ia sadar,
kesombongannya sendiri yang menyeretnya ke titik ini. Sementara itu, Aisyah duduk di teras rumah mungilnya bersama Naila. Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan. Ia menggenggam tangan putrinya, lalu berkata, "Ingat ya, nak, hidup ini selalu punya jalan untuk orang yang sabar dan jujur. Jangan pernah remehkan doa, jangan pernah remehkan kebaikan. Semua keburukan, cepat atau lambat, akan kembali pada pelakunya." Naila mengangguk pelan. "Ibu, Naila janji akan selalu sama ibu. Naila nggak mau jadi orang jahat kayak ayah." Aisyah tersenyum, mencium kening putrinya. Di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan belum sepenuhnya selesai. Tapi satu hal pasti, ia sudah selangkah lebih dekat menuju kehidupan yang benar-benar bebas dari belenggu masa lalu. Dan di kejauhan, Raka berjalan sendirian, jatuh semakin dalam kejurang kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Hujan turun deras malam itu, menambah dinginnya kota. Di pinggir jalan, di bawah jembatan layang, seorang lelaki dengan pakaian compang-camping meringkuk di balik kardus bekas. Tubuhnya menggigil, rambutnya kusut, wajahnya penuh keriput lelah meski usianya belum terlalu tua. Lelaki itu adalah Raka. Ia kini bukan lagi sosok gagah yang dulu berjalan penuh percaya diri. Semua yang ia banggakan, jabatan, harta, bahkan wanita yang pernah ia kejar, sudah lenyap. Hidupnya kini hanya bergantung dari belas kasihan orang lewat. Kadang diberi sepotong roti basi, kadang sebotol air mineral yang setengah terisi. Di tengah malam itu, perutnya keroncongan. Ia mencoba menahan lapar, tapi rasa perih membuatnya semakin tersiksa. Ia menatap langit, hujan yang menetes mengenai wajahnya bercampur dengan air mata. "Ya Tuhan, dulu aku begitu sombong. Sekarang lihatlah aku, jatuh sehancur ini," lirihnya dengan suara parau. Sementara itu, di tempat berbeda, Aisyah dan Naila baru saja keluar dari sebuah acara bakti sosial yang diadakan di masjid dekat pasar. Aisyah yang kini bekerja di bidang sosial sering melibatkan dirinya untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Naila, yang sudah mulai tumbuh menjadi gadis cerdas, selalu setia mendampingi ibunya. Saat mereka berjalan menuju parkiran, Naila menarik lengan Aisyah. "Bu, lihat, di bawah jembatan itu ada orang kedinginan. Kasihan sekali." Aisyah menoleh. Dari kejauhan samar-samar ia melihat seorang lelaki tergeletak lemah. Hatinya tergerak. Bersama Naila, ia mendekat sambil membawa kantong berisi makanan yang belum sempat dibagikan. Ketika cahaya lampu jalan menyorot wajah lelaki itu, langkah Aisyah terhenti. Napasnya tercekat. Tubuhnya gemetar, matanya membesar. Wajah itu bukan orang asing. Itu Raka. Mantan suaminya, lelaki yang dulu dengan angkuh meninggalkannya, yang tega menyakiti dirinya dan Naila. Raka pun tersentak saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Dengan suara serak ia memanggil, Aisyah." Naila bersembunyi di belakang ibunya, memeluk erat pinggang Aisyah. Wajah kecilnya tegang. Ada ketakutan yang muncul kembali dari trauma masa lalu. "Ibu, itu ayah, ya?" Naila takut. Aisyah menenangkan putrinya dengan usapan lembut di kepala. Lalu ia menatap Raka. Hati kecilnya penuh gejolak, antara sakit hati lama yang masih menyisakan luka, dan rasa iba melihat manusia yang pernah ia cintai kini jatuh sehancur itu. Raka mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. Ia terjatuh lagi di genangan air hujan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Maafkan aku, Aisyah, maafkan aku. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku hanya ingin sekali saja, bisa melihat anakku, bisa bicara denganmu tanpa kebencian." Aisyah menatapnya lama. Air matanya jatuh. Bukan karena cinta yang tersisa, tapi karena perasaan manusiawi melihat seseorang tenggelam dalam kehancuran hidup. "Raka, semua ini akibat pilihanmu sendiri. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, tapi bukan berarti aku bisa melupakan luka yang kau torehkan. Lihatlah Naila, dia tumbuh baik tanpa dirimu. Kau harus terima bahwa kau sudah kehilangan hak untuk bersamanya." Raka terisak. Tangannya terulur ke arah Naila. Namun bocah itu semakin bersembunyi di balik tubuh ibunya. "Naila, ayah menyesal." Naila tak menjawab, hanya menangis pelan sambil memeluk erat Aisyah.
Dengan tegas, Aisyah menunduk menatap Raka. Aku akan membantumu, karena aku tidak tega melihatmu begini. Tapi ingat, Raka, aku membantumu bukan sebagai istri, bukan pula karena masih mencintaimu. Aku hanya melakukan ini karena aku manusia yang tak ingin melihat manusia lain binasa. Aisyah lalu menyerahkan kantong berisi makanan dan sebotol air mineral. Makanlah. Rawat dirimu. Carilah jalan untuk bertobat dan bangkit, meski tanpa kami. Raka menerima dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh bercampur dengan hujan. Saat itu ia benar-benar merasakan perbedaan. Dulu ia yang membuang, meremehkan, dan menghinakan Aisyah. Kini justru Aisyah yang menolongnya di saat ia paling tidak berdaya. Tanpa berkata banyak lagi, Aisyah menggandeng tangan Naila dan berjalan pergi. Naila sesekali menoleh, melihat sosok ayahnya yang kini meringkuk sendirian sambil menangis, lalu bertanya pelan, "Bu, kenapa ayah bisa jadi begitu?" Aisyah tersenyum sendu. Karena setiap perbuatan akan kembali pada kita. Nak, jangan pernah ulangi kesalahan ayahmu. Langkah mereka menjauh, meninggalkan Raka yang masih terisak di bawah jembatan, ditemani dingin hujan dan gelap malam. Untuk pertama kalinya, Raka benar-benar merasa hancur. Namun di balik kehancuran itu, ia juga merasakan penyesalan yang paling dalam. Dan mungkin, penyesalan itu adalah satu-satunya warisan yang masih tersisa dalam hidupnya. Cerita pun berakhir di sana, dengan Aisyah yang berhasil bangkit bersama Naila menuju masa depan yang lebih baik, dan Raka yang karam dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri.